dibawa pada satu pengalaman bagaimana menjadi pengkhotbah yang handal, ya, pengkhotbah yang baik, ya, dengan menggunakan atau paling tidak dengan memanfaatkan ya, teknik-teknik teknologi pikiran. Nah, Pak Pur akan memfasilitasi kita untuk mengarah ke sana. Ya. Silakan Pak Pur. Oh ya, saya langsung share screen saja Pak ya. Boleh, silakan. Sudah terlihat Pak ya? Oke, ya. Sudah? Sudah nampak. Oke, ya, menjadi pengkhotbah yang cakep dan handal dengan menggunakan teknologi pikiran. Oke, adik-adik rekan-rekan mahasiswa semuanya, menjadi seorang pengkhotbah itu pasti harus menjadi pengkhotbah yang cakep dan handal. Enggak asal-asalan, tetapi mempunyai kemampuan, mempunyai kinerja atau performan. Ya, performannya itu harus bagus. Nah, rumusan sebuah performan atau kinerja untuk apapun profesi Anda, apapun kegiatan Anda nantinya, itu ada suatu rumusan, yaitu perkalian antara motivasi dengan kompetensi yang dibagi dengan yang namanya hambatan. Anda mungkin sudah mempelajari homelet yang pertama, di mana Anda belajar tentang ilmu berkhotbah, bagaimana menyusun khotbah yang baik, bagaimana skill-skill berkhotbah yang baik. Itu adalah kompetensi Anda. Itu menyangkut pengetahuan dan skill Anda. Dan mungkin Anda sudah punya motivasi juga, motivasi Anda untuk menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang pendeta, apapun alasan Anda, apapun pemikiran Anda yang menciptakan motivasi itu. Tetapi ada satu faktor yang jarang sekali dilihat, dan ini menjadi masalah serius untuk yang menghambat performa dari seorang pengkhotbah, yaitu adanya hambatan. Atau kita sebut blocking. Hambatan ini adalah berbanding terbalik dengan motivasi itu sendiri. Jadi semakin besar hambatannya, performa Anda akan semakin menurun. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan performa Anda menjadi seorang pengkhotbah yang cakap dan handal, Anda harus memperkecil hambatan yang ada di dalam diri Anda. Kalau motivasi dan kompetensi silahkan Anda tingkatkan sebanyak mungkin, silahkan. Tetapi jangan lupa, kalau Anda hanya fokus dengan motivasi dan kompetensi saja, tetapi hambatan di dalam diri Anda itu masih besar, saya yakin performa Anda tetap segitu saja. Nggak akan bisa meningkat untuk menjadi seorang pengkhotbah yang cakap dan handal. Sekarang gini, antara motivasi dan blocking atau hambatan, ya seperti gas dengan handrem. Seringkali Anda hanya fokus dengan motivasinya saja, Anda gas terus yang namanya mobil itu. Tetapi Anda lupa bahwa di dalam diri Anda ternyata adanya blocking, adanya hambatan internal. Dan ini sama saja seperti di mobil Anda menarik handremnya secara penuh, secara maksimal. Ketika handrem ditarik secara maksimal, Anda melakukan motivasi, menekan pedal gas, ya nggak akan maksimal juga kan kecepatan dari mobil itu. Ini seperti itulah analoginya apa yang disebut dengan motivasi dan blocking atau hambatan internal. Hambatan internal dalam diri seorang itu bermacam-macam. Tetapi bisa dikelompokkan dalam dua hal besar, yaitu yang pertama yang disebut dengan mental block. Ini bentuknya seperti belief, keyakinan-keyakinan yang menghambat diri Anda. Saya kan homiletikanya cuma dapat C. Saya nggak begitu paham, nggak begitu pintar tentang ilmu berkhotbah. Makanya kalau saya berkhotbah pun juga, paling saya juga nggak akan bisa menjadi pengkhotbah yang cakap dan handal. Kalau Anda udah punya keyakinan pemikiran seperti itu, yaitu ada namanya blocking. Kalau Anda meyakini itu benar adanya, ya diri Anda ya seperti itu. Karena belief-belief apapun yang Anda punyai di pikiran bawah sadar Anda, itu akan termanifestasi dalam kehidupan Anda secara nyata. Jadi apa yang Anda alami di dunia nyata itu adalah hasil cerminan apa yang ada di dunia di dalam diri Anda. Jadi kalau Anda ingin merubah apa yang terjadi di luar sana, ya rubahlah dulu apa yang ada di dalam diri Anda. Yang kedua bentuknya adalah emotional block. Bentuknya adalah emosi-emosi negatif yang intens. Takut, cemas, khawatir,
Itu adalah emosi-emosi negatif yang menghambat Anda. Dan emosi itu ataupun belief itu ketika mulai bekerja pada saat Anda sedang berkhotbah, itu bermacam-macam sensasinya yang bisa Anda rasakan. Bisa sensasi perasaan tidak nyaman, atau sensasi tubuh fisik yang tidak nyaman. Bisa kepala pusing, bisa keringat dingin keluar, jari-jari tangan dingin, detak jantung meningkat, atau mungkin Anda merasa sakit dengan perut Anda, mules, merasa mual, ataupun macam-macam sensasi yang menunjukkan bahwa ini ada blocking, ada yang menghambat, ada yang menolak, bahwa Anda itu bukan seorang pengkhotbah yang cakap dan handal. Meskipun Anda berusaha memakai itu metode afirmasi, mensugesti diri Anda sendiri bahwa Anda seorang pengkhotbah yang baik, Anda mengatakan, wah, kan ada seorang motivasi bilang begitu, malam hari kalau udah ngantuk berat, Anda langsung ngomong, saya adalah pengkhotbah yang cakep dan handal. Saya adalah pengkhotbah yang cakep dan handal. Anda berusaha mensugesti diri Anda dengan repetisi segala, kan? Betul? Dengan kondisi yang rileks. Sudah berapa itu dengan emosi? Anda merasa yakin. Sudah berapa cara yang Anda pakai untuk masuk bawah sadar? Tapi ingat, itu kan baru sampai tahap 1, 2, 3. Apakah bisa terintegrasi? Belum tentu. Apakah Anda feel good? Belum tentu. Masih banyak upaya yang harus dilakukan agar memastikan bahwa hambatan internal itu bisa terlepas dan Anda benar-benar bisa menjadi seorang pengkhotbah yang cakap dan handal. Jadi bagaimana cara membereskan blocking itu sendiri? Ingat, kita fokus dengan emosi dan belief. Untuk membereskan blocking yang bentuknya emosi-emosi negatif dan belief-belief yang menghambat diri Anda untuk menjadi seorang pengkhotbah yang cakap dan handal, saya hanya menawarkan satu teknik sederhana yang saya gunakan di ruang terapi saya. Ini adalah teknik yang sering saya gunakan di ruang terapi saya. Ketika waktunya sudah sangat mepet, itu saya pakai ini aja. Saya bereskan. Dan juga ini juga saya lakukan secara online, secara daring. Saya pernah membantu beberapa orang juga melakukan secara daring. Dan hasilnya sama-sama bagus, bisa menyelesaikan masalah mereka. Yang terakhir saya melakukan membantu seseorang yang mengalami insomnia. Selama 3 hari berturut-turut dia nggak bisa tidur paling hanya 1 jam, dari 24 jam. Dan saya bisa membereskan karena akarnya adalah apa? Emosi kecemasan. Teknik THT ini adalah suatu teknik swaterapi, jadi self-terapi. Ada yang melakukan itu sendiri, mudah untuk dilakukan, mudah untuk dipraktekkan, yang pasti aman dan sudah teruji. Dan terbukti secara efektif bisa membantu melepaskan berbagai macam emosi dan belief-belief negatif yang menghambat hidup Anda, khususnya menjadi seorang pengkhotbah yang cakap dan handal. Anda bisa melihat nanti di websitenya di http://theheart.or.id. Sekilas saja bahwa prinsip kerjanya bahwa The Heart itu adalah menetralisir emosinya. Jadi nanti di tahapan tertentu, Anda harus mengingat kembali, merasakan kembali perasaan-perasaan negatif apa yang muncul ketika Anda sedang berkhotbah. Pikiran-pikiran apa yang muncul ketika Anda sedang menyusun khotbah. Perasaan-perasaan negatif apa. Nah, semuanya itu Anda identifikasikan, dan barulah tahapan berikutnya Anda lakukan di tahap 2 sampai tahap kelima. Anda menetralisir emosi itu. Saya kemarin sempat di kelas yang pertama atau kedua, saya mendemokan bagaimana tahap kedua dari THT itu berjalan. Dan itu sudah bisa menurunkan tingkat intensitas emosinya dari angka 8 turun ke 5. Dan mahasiswi tadi itu juga merasakan benar ada sesuatu yang aneh, Pak. Ada sesuatu yang berbeda. Itulah emosi. Ingat, emosi adalah energi. Ketika ada emosi atau energi yang keluar dari diri kita, pasti kita merasakan itu. Ada yang merasakan, Pak, saya merasa plong, saya merasa ringan. Nah, itu hanyalah sensasi-sensasi saja yang setiap orang berbeda-beda. Dan masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan dengan THT? Banyak sekali. Dan salah satunya yang paling utama yang terkait dengan performa Anda sebagai seorang pengkhotbah, THT bisa membantu Anda membereskan rasa tidak percaya diri. Takut berbicara di depan umum, itu juga bisa dibereskan. Karena semuanya itu hanyalah perilaku-perilaku atau perasaan-perasaan yang akarnya ya adalah emosi negatif saja. Anda nggak perlu tahulah kapan terjadinya, karena tidak semua permasalahan itu Anda masih ingat kapan mulai terjadinya. Kalau misalnya Anda ingat, oh ya Pak, saya ingat itu mulai terjadi ketika saya SMP kelas 2.
Ya, itu yang sebatas Anda ingat secara pikiran sadar. Tetapi bawah sadar bisa mengungkap, ternyata bukan SMP kelas 2 itu, kalau dengan hipnoterapi kita bisa membawa mundur lagi. Karena kita tanya di SMP kelas 2 itu, kita tanya, apakah ini pertama kali Anda rasakan atau tidak? Enggak, oke, berarti ada lagi di belakang sana. Bisa terjadi ketika kelas 1 SD, atau mungkin waktu TK, seperti itu. Ini beberapa contoh-contoh yang bisa dibantu dengan THT. Harapan saya, Anda bisa mempelajari THT ini. Silakan Anda buka situsnya, Anda pelajari dulu seperti apa, dan saya sangat merekomendasikan teknik ini untuk membantu menolong Anda untuk membereskan semua hambatan internal, baik itu yang terkait dengan kemampuan Anda untuk berkhotbah, atau untuk meningkatkan kualitas hidup Anda secara umum. Karena ini menyangkut hal yang umum, semua masalah manusia itu yang terkait dengan faktor emosi itu bisa dibantu dengan THT ini. Jadi suatu investasi yang sebenarnya tidak terlalu mahal kalau bisa digunakan untuk menolong Anda memperbaiki kualitas hidup Anda di masa depan. Oke, sekarang saya akan memberikan sedikit gambar lagi. Karena sebagai seorang pengkhotbah, goal akhirnya, outcome-nya adalah Anda bisa melihat adanya perubahan perilaku dari warga jemaat, ya kan? Kan bukan cuma hanya sebatas Anda bisa menyampaikan khotbah dengan baik, dengan nyaman, dan bisa memastikan informasi itu bisa diterima oleh bawah sadar jemaat, tetapi bisa juga mewujud dalam bentuk perilaku baru yang lebih baik dari warga jemaat. Oke? Untuk itu maka tahapan bahwa informasi itu bisa masuk di bawah sadar itu harus dengan cara Anda memahami dulu bahasa bawah sadar itu seperti apa. Agar ketika Anda menyampaikan khotbah itu bisa menolong Anda untuk memastikan bahwa informasi ini bisa diterima oleh bawah sadar daripada warga jemaat atau audien itu sendiri. Yang pertama, bawah sadar itu sifatnya itu kurang rasional. Bawah sadar itu tidak suka dengan sifatnya yang rasional. Kenapa? Karena rasional urusannya pikiran sadar. Jadi bawah sadar itu lebih suka dengan sesuatu yang aneh, sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang lucu, itu bawah sadar suka. Dan otomatis akan langsung masuk dan diterima oleh bawah sadar. Kemudian bawah sadar suka dengan bahasa-bahasa perbandingan itu cukup banyak ada di ayat-ayat Alkitab, ya kan? Seperti burung punya sarang, serigala punya ini liang gitu. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kan bahasa perbandingan juga. Bawah sadar lebih suka dengan kata-kata seperti itu memang. Kemudian emosi yang intens. Ketika emosi intens itu, kata-kata yang mengandung emosi yang intens, itu bawah sadar lebih suka. Luar biasa, hebat, penuh semangat. Itu kata-kata yang mengandung muatan emosi yang intens. Dan bawah sadar juga lebih suka dengan bahasa yang sifatnya sederhana. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu sama persis dengan pikiran anak usia 8 tahun. Jadi ketika Anda berkhotbah, kalau ingin memastikan bawah sadar audien itu menangkap khotbah Anda, gunakanlah kata-kata yang sederhana saja. Nggak usah muluk-muluk. Karena jelas bawah sadar itu mirip seperti anak usia 8 tahun. Coba Anda bayangkan sih anak usia 8 tahun seperti apa. Kalau nggak kelas 2 kan kelas 3 SD. Pasti Anda akan memakai bahasa yang sederhana, kan? Kemudian, bahasa pikiran bawah sadar adalah bahasa gambar. Bahasa gambar. Kalau Anda, saya minta, saya akan mengatakan satu kata, dan Anda lihat apa yang muncul di pikiran Anda. Oke? Kata itu adalah gelas. Apa yang muncul di pikiran Anda? Apakah ada tulisan GELAS atau ada gambar gelas? Saya yakin pasti gambar gelas. Nggak mungkin di pikiran Anda muncul tulisan GELAS dan tulisan itu berjalan. Nggak mungkin, pasti gambar gelas. Gambar gelas itu bermacam-macam, terserah Anda. Tergantung database Anda seperti apa yang ada di dalam pikiran terkait dengan gelas. Ada gelas seperti ini, ada gelas-gelas yang lain. Itu semuanya bebas, tapi yang pasti gambar gelas yang ada. Itu yang menunjukkan bahwa bahasa pikiran bahasa itu adalah bahasa gambar. Kemudian,
Ada prinsip lagi terkait dengan pikiran bawah sadar, itu yang namanya parsing. Parsing adalah kecenderungan pikiran bawah sadar menolak kata-kata yang bersifat negasi atau kata-kata yang bersifat negatif. Contohnya apa? Kata tidak, kata jangan. Biasanya kalau di seminar parenting yang saya lakukan, banyak orang tua yang bingung, Pak, anak saya usianya 3 tahun, kebiasaannya itu kalau lihat TV itu pasti di depan televisinya langsung. Jadi jaraknya bisa cuma 20 cm atau paling jauh cuma 30,5 meter. Gimana Pak agar perilaku anak saya itu berubah gitu loh. Nah, selama ini ibu gimana? Ya saya ngomong sama anak saya, nah kalau nonton TV jangan deket-deket. Terus anak ibu gimana? Tetap deket-deket. Iyalah, karena anak ibu itu pikiran bawah sadarnya itu parsingnya berjalan itu. Jadi kalau ibu ngomong, nak nonton TV itu jangan deket-deket, apa yang diterima oleh bawah sadar si anak? Nak nonton TV itu deket-deket. Karena kata jangan itu dinegasi, ditolak oleh pikiran bawah sadar. Oke? Sekarang saya buktikan, dan ini di setiap kelas saya buktikan juga, dan saya yakin di tempat ini pun juga pasti Anda akan merasakan juga. Sekarang dengar baik-baik apa yang saya katakan ya. Dengar baik-baik. Jangan sekali-kali Anda membayangkan seekor gajah pakai celana dalam warna merah muda. Jangan sekali-kali Anda membayangkan seekor gajah memakai celana dalam warna merah muda. Pasti ada beberapa yang sudah senyum-senyum itu. Dan mungkin ketawa, dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa pasti Anda membayangkan, di pikiran Anda pasti ada gambar itu, gajah yang pakai celana dalam warna merah muda. Nggak tahu itu memakainya lewat mana, yang pasti sudah nempel itu. Nggak tahu juga di kaki depan atau kaki belakang, yang pasti ada warna merah mudanya itu. Itulah bahwa bahasa pikiran bahasa ada bahasa gambar kan. Dan kata jangan itu menunjukkan bawah sadar Anda yang sudah masuk itu dengan gambar gajah itu langsung mengalami negasi. Sehingga kata jangan itu enggak diproses oleh bawah sadar Anda. Jadi yang Anda dengar, yang bawah sadar dengar daripada Anda, ngomongnya gini, sekali-kali bayangkan gajah pakai celana dalam warna merah muda. Itu yang Anda terima di bawah sadar Anda. Dan langsung diwujud nyatakan dalam bentuk gambar. Dan ketika itu mengandung suatu emosi, karena sifat bawah sadar itu suka dengan yang lucu, yang tidak masuk akal, mana ada si gajah pakai celana dalam warna merah muda lagi, akhirnya emosinya muncul. Emosi apa? Emosi lucu. Sensasi apa yang muncul kalau ada emosi lucu? Anda tertawa. Itu yang terjadi. Kemudian kalimat yang didasari motivasi yang kuat. Karena ini, maka itu. Jika Bapak Ibu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka kehidupan Anda akan seperti ini, dan sebagainya. Kami yakin, saya yakin, jika Bapak Ibu melakukan firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini dengan benar, maka semakin hari hidup akan semakin bahagia dan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi semakin hari, semakin ini, karena ini, maka itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang bisa memberikan motivasi kepada jemaat terkait dengan apa yang Anda sampaikan dalam khotbah. Kemudian gunakanlah semua sensasi tubuh fisik, sensasi indera perasaan indera Anda. Baik indera penglihatan, pendengaran ataupun perabaan. Anda bisa gunakan kata-kata ini dalam berkhotbah Anda. Lihat, dengar, bayangkan, dan rasakan. Ini adalah kata-kata yang pasti langsung masuk ke bawah sadar. Jadi bisa melihat, bisa memakai kata-kata ini dalam khotbah Anda. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kehidupan bangsa Israel yang demikian. Bagaimana kehidupan mereka yang seperti itu. Bagaimana menderitanya Tuhan Yesus ketika begini dan sebagainya. Karena kalau ini sudah masuk ke bawah sadar, pasti emosi daripada audien itu pasti akan kena. Dan ketika emosi itu muncul, kita yakin bahwa bawah sadar audien sudah menerima apa yang kita sampaikan. Dan gunakan kata-kata sederhana dan mudah dimengerti. Ini ada hubungan dengan tadi, bahwa pikiran bawah sadar itu seperti anak usia 8 tahun. Saya akan berikan sedikit saja materi tentang public speaking. Kenapa? Karena seorang pengkhotbah tidak lain adalah seorang public speaking juga. Pembicara publik. Cuma skupnya lebih jelas khusus, yaitu
warga jemaat di sebuah gereja. Dalam sebuah public speaking atau berbicara di depan banyak orang atau bicara di depan umum, itu ada yang namanya opening dan closing. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali keberadaannya. Seperti analoginya seperti ketika Anda naik pesawat terbang, pasti yang menjadi pemikiran orang itu bagaimana yang namanya take off dan landing-nya itu harus baik sehingga keselamatan Anda tetap terjaga. Ya kan? Jarang sekali kalau ada di atas. Ya kalau di atas pun kadang-kadang ada lah kalau ada semacam turbulen lah gitu aja. Tetapi ketika take off dan landing itu sangat-sangat menentukan. Nah, dengan ketika Anda berbicara di depan umum, opening dan closing itu sesuatu yang sangat penting sekali. Opening itu yang baik seperti apa sih? Anda harus melakukan penyelarasan kepada audiens Anda. Anda harus menyelaraskan dengan mereka. Yang diselaraskan apa? Sebenarnya yang diselaraskan adalah pikiran bawah sadarnya sebenarnya, bukan pikiran sadarnya. Dan pikiran sadar itu saling menilai, saling melihat begitu. Ketika nanti Anda berpraktek di suatu jemaat tertentu, berilah kesan yang baik ketika pertama kali Anda datang. Berpakaian yang rapi, gitu loh. Tunjukkanlah bahwa diri Anda adalah figur otoritas, calon figur otoritas sebagai seorang pendeta. Janganlah Anda datang ketika dalam suatu forum perkenalan dengan jemaat yang akan Anda kunjungi, Anda berpakaian seadanya, karena Anda merasa bahwa figur Anda seorang mahasiswa. Ingat, oke, Anda seorang mahasiswa ketika di kampus, tetapi ketika Anda berkunjung ke suatu jemaat dan Anda ingin berpraktek untuk berkhotbah, ingat, identitas Anda adalah calon pendeta. Kalau figur yang Anda tampilkan itu tidak sama dengan figur otoritas seorang pendeta yang sudah ada di pikiran bawah sadar jemaat, pasti Anda akan ditolak. Dan penolakan yang terjadi di bawah sadar jemaat itu akan termanifestasi dalam perilaku mereka, kan? Perilakunya apa? Ya ketika Anda tampil di mimbar, ya mereka mungkin nggak akan menganggap diri Anda. Dan mereka mungkin tidak akan mendengarkan khotbah Anda. Seperti itu. Kemudian sampaikan salam, greetings. Ingat, kita ada budaya timur, kulonunnya ada, salamnya ada, permisinya ada. Sampaikan itu dengan baik. Berikan apresiasi ketika Anda berkhotbah nanti, Anda sampaikan dulu sebelum memulai khotbahnya lebih lanjut, Anda sampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada majelis jemaat, terima kasih kepada audiens, kepada warga jemaat yang baik hati. Kemudian berikanlah pengantar, perkenalkanlah diri Anda, siapa diri Anda. Tetapi perkenalan ini tidak usah terlalu muluk-muluk, tidak usah menunjukkan kesombongan Anda, begitu ya. Berikanlah perkenalan yang sewajarnya saja. Dalam konteksnya, kalau Anda konteksnya berkhotbah dalam rangka Anda praktek kerja sebagai seorang calon sarjana ilmu teologi, ya tampilkan aja bahwa Anda adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Teologi, UKSW, dan lain sebagainya. Nggak usah Anda ceritakan pengalaman Anda yang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tujuan Anda melakukan praktek berkhotbah ini. Kemudian diciptakanlah atmosfer, suasananya. Ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena audiens ketika Anda berbicara di warga jemaat itu pasti bermacam-macam usianya, kan? Dari usia lanjut, ada yang orang tua, ada yang mungkin sudah bekerja tapi belum berumah tangga, ada yang sudah pemuda, mungkin ada remaja, atau mungkin ada anak-anak. Dengan begitu banyaknya usia, memang tidak memudahkan kita menciptakan atmosfer suasana ketika Anda menyampaikan khotbah. Kalau hanya segmennya orang tua lebih mudah, Anda pakailah kecepatan berbicaranya yang pelan, bahasanya mungkin ataupun pemahamannya nggak usah tinggi-tinggi, materinya nggak usah terlalu berat. Kalau anak muda, Anda bisa berbicara lebih cepat, lebih fun, lebih riang, lebih semangat, dan pokok bahasanya bisa lebih dalam dan lebih berat. Kemudian Anda tunjukkanlah konteks dan benefitnya. Apa sih khotbahnya yang ingin Anda sampaikan? Keuntungan apa sih kalau jemaat itu melakukan daripada inti khotbah itu sendiri? Ketika ada suatu keuntungan yang sudah Anda sampaikan, pasti orang akan mau mendengarkan, kan? Oh, ternyata khotbahnya akan terkait dengan hal ini, dan khotbah ini nanti kegunaannya adalah ini. Tidak sulit sebenarnya, karena saya yakin semua firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbah pasti tujuannya untuk suatu hal yang baik, kan? Nah, kemudian kita melihat closing. Closing seperti apa?
Closing-nya ini harus menyampaikan inti pesan dengan jelas. Ini hampir sama dengan yang di awal sebenarnya. Tetapi ini bisa lebih mendalam lagi, mencakup semua daripada bodinya si khotbah itu sendiri. Anda bisa jelaskan, Anda bisa sampaikan intinya apa. Kemudian Anda gunakan simpul penutupnya dengan metode yang khas. Biasanya seorang pengkhotbah itu seringkali mengawali khotbahnya itu dengan sebuah cerita pendek, begitu kan, atau sebuah kisah tertentu, atau menggunakan sebuah pernyataan quotes tertentu dari seorang yang terkenal, atau bisa juga pengkhotbah itu menggunakan sebuah puisi atau pantun. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu di opening tadi, maka Anda pun harus melakukannya di closing-nya agar itu selaras sebagai pembuka dan penutup. Gitu. Anda awali dengan sebuah pantun, Anda akhiri juga dengan sebuah pantun. Itu akan membuat suatu trigger yang bagus juga untuk pengingat bagi warga jemaat bahwa Anda sesosok pengkhotbah yang memberikan pantun di awal dan pantun di akhir. Dan Anda bisa memberikan trigger juga untuk pengingat dari inti pesan itu, agar ketika trigger itu terpicu, entah itu bentuknya suatu benda, atau suatu kejadian, atau suatu seseorang tertentu, boleh. Yang penting trigger itu ketika terpicu, warga jemaat akan ingat dengan inti khotbahnya. Kemudian ini yang terakhir tentang teknik dasar dari public speaking. Yang pertama adalah kepercayaan diri. Ini adalah fondasi Anda sebagai seorang pengkhotbah. Fondasi ada sesuatu yang paling dasar. Kalau dasarnya saja sudah tidak kuat, dasarnya itu rapuh, bangunan apapun yang Anda bangun, dengan mempelajari ilmu berkhotbah, dengan skill yang Anda latih, dan lain sebagainya, tetap akan ambruk juga. Jadi sebelum Anda lebih lanjut mengembangkan diri Anda dengan ilmu khotbah dan teknik yang lain, wajib hukumnya Anda harus membereskan fondasinya. Anda harus mengecek, mengevaluasi gimana kepercayaan diri Anda. Jika Anda menemukan kepercayaan diri Anda rendah dengan berbagai macam hambatan-hambatan internal dalam diri Anda, bentuknya belief ataupun emosi yang intens, Anda bereskan itu dahulu. Sehingga pastikanlah fondasinya baik, Anda mempunyai kepercayaan diri yang bagus. Dan teknik vokalnya. Teknik vokal ini Anda juga harus melihat, ketika Anda menyampaikan khotbah, Anda harus melihat bagaimana volume suara Anda. Memang pengkhotbah pasti akan dibantu dengan sound system, tetapi tidak semua sound system itu baik. Jadi Anda harus tahu persis, kalau sound system-nya terlalu keras, ya Anda harus tahu diri bagaimana Anda harus berbicara. Kemudian Anda juga harus melihat kecepatan berbicaranya. Seperti tadi, kalau Anda audiennya banyak yang lanjut usia atau orang yang tua, Anda kecepatan bicaranya lebih pelan lah dibandingkan kalau Anda berbicara dengan anak-anak muda. Kemudian Anda juga melihat artikulasinya, pelafalan kata-katanya agar jelas terdengar dan bisa dipahami dengan mudah. A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Sehingga Anda harus benar-benar membuka mulut Anda. Jangan Anda pelit untuk membuka mulut, sehingga kesannya Anda kayak apa? Berbicara itu seperti orang yang nggak jelas pelafalannya nanti. Kemudian intonasinya juga perlu diperhatikan. Naik turunnya nada, kapan Anda harus dengan keras, kapan harus melembut, itu harus dipertimbangkan, harus diperhatikan sekali. Kemudian ekspresi dan gesturnya. Ekspresi wajah harus selaras dengan apa yang Anda katakan. Kalau memang yang Anda katakan sesuatu yang penuh dengan semangat, kebahagiaan, kegembiraan, tunjukkanlah ekspresi wajah Anda. Kalau itu menyangkut kesedihan, kekecewaan, ya tunjukkanlah itu dalam ekspresi wajah Anda. Kemudian gunakanlah gestur tubuh Anda. Ketika Anda ada di atas mimbar, yang bisa dimungkinkan Anda gunakan adalah tangan. Kedua tangan itu Anda gunakan untuk menunjukkan gestur tubuh. Itu bisa untuk lebih meyakinkan Anda ketika Anda melakukan khotbah. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif. Buatlah komunikasi yang baik dengan audien atau warga jemaat. Jangan terkesan bahwa yang namanya khotbah itu hanyalah satu jalur saja. Bahwa Anda menyampaikan, warga jemaat atau audien menerima. Tetapi sewaktu-waktu Anda perlu mengajukan suatu pertanyaan, mengajukan suatu pendapat. Menurut Bapak Ibu gimana? Ada nggak yang bisa memberikan pendapat? Meskipun hanya jawaban sekilas atau singkat saja, tetapi itu menunjukkan adanya komunikatif antara Anda sebagai seorang pengkhotbah dengan warga jemaat sebagai audiennya. Mungkin itu yang bisa saya berikan.
Ini adalah diri kami. Ada websitenya yang bisa Anda kunjungi, grihahipnoterapimalang.com. Ada fan page-nya, Griha Hipnoterapi Malang, ada nomor WhatsApp-nya, ada Facebook saya secara pribadi, dan ini adalah asosiasi kami, Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Demikian Pak Teguh yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purnomo yang sudah memberikan stimulan kepada kita sekalian, ya, bagaimana menjadi seorang pengkhotbah baik dan handal yang cakap berbicara di atas mimbar, yang dengan begitu ngomong apapun begitu otoritasnya langsung nampak. Ya, teman-teman mahasiswa meskipun belum jadi pendeta, ya, jemaat yang akan mendengar pun langsung sampaikan atau langsung tertrigger, oh ini orang yang dipilih oleh Tuhan untuk berkhotbah kepadaku. Wah, luar biasa. Ya, oke, silakan yang mau memberikan tanggapan, ya, atau pertanyaan boleh, silakan. Ada? Rupanya terhipnosis semuanya, Pak Pur. Ada, silakan. Yang mau menyampaikan tanggapan dan atau pertanyaan? Saya sedikit, Pak. Oke, Fani. Silakan, Fani. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Saya ingin menanggapi, Pak, berdasarkan penjelasan Pak Purnomo yang tadi sudah menjelaskan. Saya setuju dengan apa yang beliau sampaikan begitu, terkait dengan teknik dan sebagainya. Namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika, kalau dari pribadi saya sendiri, untuk menjadi lebih percaya diri lagi itu, kadang kalau misalkan saya kurang persiapan begitu, misalkan saya ditugaskan begitu atau melakukan praktek untuk berkhotbah, tetapi saya kurang persiapan, itu membuat saya menjadi tidak percaya diri begitu. Nah, kemudian yang kedua, saya merasa bahwa apa yang saya tulis, apa yang saya persiapkan dalam khotbah saya itu mungkin saja tidak bisa diterima secara seluruh begitu dari jemaat. Jadi kayak semacam asumsi saya atau prasangka buruk terhadap diri saya sendiri begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan juga bahwa kalau misalkan kita mau berkhotbah begitu, kita harus membutuhkan persiapan yang lebih begitu. Nah, kemudian kita juga membutuhkan orang lain begitu. Jadi kalau dari saya punya tipsnya begini, Pak. Kalau misalkan saya mau berkhotbah, saya butuh orang lain untuk mendengarkan khotbah saya begitu sebelum saya naik ke atas mimbar. Jadi semacam simulasi terlebih dahulu. Jadi misalkan saya menyampaikan khotbah saya kepada orang-orang terdekat saya atau teman-teman dekat saya begitu, sehingga mereka juga bisa memberikan penilaian atau masukan begitu kepada saya. Oh, harusnya kamu menyampaikan seperti ini. Jadi pas nanti saya sudah naik ke mimbar, nah saya sudah lebih percaya diri lagi begitu. Jadi mungkin menurut saya apa yang tadi sudah Bapak sampaikan itu sudah baik sekali. Kita harus melihat hal-hal seperti itu. Namun yang ingin saya tambahkan juga di situ adalah kita harus membutuhkan persiapan yang lebih, di mana kalau kita kurang percaya diri ya kita bisa memberikan khotbah yang sudah kita siapkan begitu untuk orang lain membaca, atau kita mungkin saja lebih efektifnya lagi ketika saya langsung praktek begitu di depan teman-teman saya begitu, supaya ketika mereka memberikan penilaian ya saya sudah bisa mengambil sesuatu yang baik dari situ, sehingga
saya naik ke mimbar, rasa percaya diri saya itu sudah lebih begitu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak. Terima Ya, kasih. oke, terima kasih Fani. Pak Pur, Iya. ya, mungkin bisa kalau boleh saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Fani. Ya, rasa kurang persiapan itu kemudian kurang percaya diri. Nah, mungkin kadang-kadang ya pengkhotbah itu muncul perasaan apa yang istilahnya tadi belief sistemnya ya. Jangan-jangan ada nih sebagian yang tidak percaya atau sebagian yang ragu akan apa yang aku sampaikan. Nah, ini Pak Pur, bagaimana cara menghilangkan perasaan-perasaan yang demikian? Karena bisa saja mempengaruhi ekspresi berkhotbah di mimbar gitu. Enggak Pak Pur? Ya, yang disampaikan Fani itu sebenarnya betul juga ya, bahwa persiapan itu penting sekali, betul, penting sekali gitu loh. Karena ini bukan suatu hal yang main-main begitu kan. Dan yang saya sampaikan bahwa kalau ada satu masalah atau hambatan-hambatan internet itu kan dalam kaitannya apabila Anda sudah menyiapkan dengan baik gitu ya materi khotbahnya, tetapi ketika ada di atas panggung, di atas mimbar, Anda mengalami masalah begitu loh. Kalau misalnya ternyata Anda masalahnya di atas panggung itu karena Anda tidak mempersiapkan diri sebelumnya, yaitu faktornya lain jelas bahwa dimanapun ya kegiatan apapun kalau tidak dipersiapkan dengan baik pasti bermasalah begitu kan, termasuk khotbah itu sendiri. Tetapi konteks yang saya ingin sampaikan ini kan, Pak, saya sudah menyiapkan dengan baik, semua materi sudah saya siapkan. Tadi malam pun sudah saya bayangkan, saya sudah belajar untuk berbicara, membaca itu semuanya, sehingga saya sudah semakin hafal, Pak, dengan apa yang akan saya katakan nanti. Tapi ketika esok harinya di atas mimbar, kok saya benar-benar punya masalah, Pak, gitu loh. Saya benar-benar tidak seperti yang tadi malam yang saya persiapkan. Nah, itu artinya ada masalah dalam diri Anda. Ya, jadi Anda nggak percaya diri kalau berbicara di depan orang banyak. Anda merasa kurang nyaman atau macam-macam lah begitu. Nah, itulah yang bisa kami bantukan melalui ilmu teknologi pikiran itu. Bereskanlah emosi-emosi itu. Sehingga ketika emosi itu beres, Anda merasa nyaman. Kondisi Anda akan sama persis dengan ketika Anda tadi malam mempersiapkan khotbah itu. Dan saya pastikan, pasti Anda akan menyampaikan dengan lebih bagus. Yang kedua, perasaan-perasaan, kok perasaannya saya warga jemaat kurang bisa menerima ya. Ingat, ini juga bawah sadar Anda yang bekerja. Dari faktor mana? Dari faktor persepsi. Persepsi ada di bawah sadar loh ya. Persepsi ini mempengaruhi perilaku Anda loh nanti. Oke, persepsi adalah cara Anda memandang dunia. Cara Anda memandang warga jemaat itu adalah persepsi Anda. Ketika persepsi itu kurang baik, itu akan menghambat hidup Anda. Persepsi Anda itu sesuai, itu akan mendukung hidup Anda. Contoh persepsi yang paling mudah beginilah. Misalnya di kota Salatiga lagi terang benderang, cerah sekali, terik matahari lah. Oke? Kemudian Anda keluar dari kos Anda atau rumah Anda, dan Anda memakai kacamata hitam, kacamata Ray-Ban, dan Anda berjalan sambil membawa payung. Gitu. Mungkin orang lain akan berpikiran, kenapa Anda berjalan membawa payung segala? Ya kalau payungnya dipakai, jelas berarti itu memang menghindari sinar matahari. Tapi kok payungnya cuma dibawa saja, tidak digunakan gitu loh. Apakah Anda jaga-jaga kalau hujan, lawang terang benderang kalau hujan. Nah, Anda merasa bahwa perilaku Anda kan benar. Karena Anda pakai kacamata hitam. Anda berpikiran bahwa hari ini adalah hari yang mendung. Kalau mendung, Anda harus menyiapkan payung. Betul kan? Itu persepsi Anda. Kacamata Anda melihat memang demikian. Persepsi Anda seperti itu. Sehingga persepsi itu yang memunculkan perilaku Anda dengan membawa payung. Sementara orang di luar sana melihat perilaku Anda agak aneh. Karena orang di luar sana persepsinya berbeda dengan Anda. Oke? Jadi kalau Anda ingin merubah perilaku dari orang lain, ya ini bukan merubah perilaku orang lain, menyelaraskan perilaku orang lain dengan perilaku kita, ya kita harus selaraskan juga persepsi kita dengan persepsi mereka. Ketika dua persepsi ini, antara persepsi kita dengan audien atau jemaat itu tidak selaras, pasti akan ada masalah.
Contoh yang kedua, mungkin Anda pernah membaca di media sosial, ada sebuah keluarga suami istri di mana istrinya ini itu setiap pagi punya kebiasaan mengintip tetangga sebelah yang lagi jemur baju. Yang jemur baju juga seorang ibu-ibu. Dia selalu komentar istri ini, Pak, itu lihat loh, tetangga kita kalau jemur baju yang warna putih, kelihatan banget ya, dia nggak bisa mencuci baju yang warna putih. Itu kelihatan banget putihnya itu ada warna kecoklatan, kelihatan kalau nggak bisa mencuci dengan baik. Hari berikutnya dia lihat lagi, ternyata masih sama seperti itu. Dia komentar lagi, kasihan ya tetangga kita, lihat Pak, cuciannya masih nggak putih bersih. Kasihan tetangga kita mungkin nggak bisa beli deterjen yang baik. Gitu. Hari ketiga, ngintip lagi si istri itu, tapi terkejut dia. Dia ngomong sama suaminya, Pak, lihat ternyata tetangga kita udah baik, sudah bisa beli sabun deterjen yang baik, sehingga dia nyucinya juga baik dan hasilnya pun kelihatan oke. Baju putihnya sudah kelihatan putih cemerlang. Komentarnya demikian. Apa yang disampaikan oleh suaminya itu? Bu, tadi waktu pagi hari setelah Bapak bangun tidur, Bapak menyempatkan diri untuk membersihkan kaca jendela rumah kita yang selama ini begitu kotornya, dan Bapak sudah membersihkannya dan sekarang kaca jendelanya benar-benar bersih. Arti kan bahwa sebenarnya yang menjadi masalah apa? Ya cucian tetangga itu dari dulu ya sudah bersih dan putih kinclong, putih cemerlang. Tetapi kaca jendela dari rumah suami istri inilah yang jadi masalah. Inilah contoh analogi yang namanya persepsi. Ketika Anda sebagai seorang pengkhotbah, ketika Anda punya persepsi yang sebenarnya itu menghambat Anda, kok saya merasa bahwa jemaat ini nggak mengerti dan lain sebagainya, pasti bayangan Anda ya akan hal-hal yang negatif yang akan muncul. Jadi berpikirlah yang positif. Munculkanlah persepsi yang positif tentang audien ataupun jemaat Anda. Sehingga perasaan Anda pun juga akan positif. Ketika persepsi Anda itu tidak selaras atau berpikiran yang negatif, saya yakin perasaan Anda juga akan yang muncul negatif kan? Perasaan merasa takut atau merasa cemas, merasa malu kalau nanti dinilai khotbahnya jelek, nanti takut kalau nanti dikritik secara langsung oleh warga jemaat, dan bermacam-macam. Padahal itu muncul hanya karena persepsi Anda menduga-duga bahwa warga jemaat itu tidak bisa menangkap dan menerima khotbah Anda. Mungkin itu, Fani, yang bisa saya komentari. Terima kasih. Ya, oke. Masih ada yang lain, silakan. Oh, tunggu, Fani, adakah tanggapan? Tidak, Pak, pas. Oh, oke. Pak, boleh sedikit, Pak? Halo, siapakah? Harlen, Pak. Oh, Harlin. Oke, Harlin. Silakan, Harlin. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja, Pak. Ini lanjutannya dari yang Fani pertanyakan, Pak. Dan Bapak tadi juga sudah menjelaskan bahwa dalam berkhotbah ini tentu perlu adanya persiapan begitu. Persiapan yang baik. Kita sudah melakukan persiapan yang baik di hari-hari sebelumnya. Bahkan kita sudah bisa dikatakan pede begitu. Saya sudah matang, saya sudah mempersiapkan berhari-hari ini. Nah, setiba di hari H begitu kita melakukan khotbah. Nah, selama proses ibadah sebelum khotbah kita masih agak tenang, kita masih bisa mengikuti. Nah, ketika kita sudah melakukan sudah menaik di atas mimbar begitu, sudah berada di atas mimbar dan ingin memulai gitu berkhotbah ini, tiba-tiba blank gitu Pak pikiran kita, dan ada gemetar atau ada hilang semua apa yang kita pelajari. Nah begini Pak, saya juga pernah membaca atau melihat bercerita dengan teman-teman, kalau demikian yang terjadi, lakukanlah kayak seperti kalian fokus pada satu titik, kemudian kalian di situ akan merasakan netral begitu, akan kembali seperti perasaan yang sebelumnya bahwa kalian sudah mempersiapkan begitu. Nah, akan tetapi Pak, pada
realitanya kita tidak bisa melihat satu titik saja begitu. Bahkan kita harus menguasai audiens begitu kan Pak di dalam kita di atas mimbar itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ada gitu Pak cara yang membuat kita lebih rileks kembali setelah kita merasakan hal-hal yang seperti tadi blank atau bergemetar di dalam di atas mimbar itu Pak. Begitu saja Pak, atau seperti kiat ya yang tadi yang saya contohkan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Harlem ya. Ini juga akan saya singgung dengan apa yang dituliskan di chat oleh Virgina. Ini bagus banget ini Virgina menyampaikannya ini. Ketidaklayaan ya. Pikiran yang sering kali muncul adalah merasa tidak layak, Pak. Wah, ini bagus banget ini. Ketidaklayaan ini berkaitan dengan pola perilaku hidup secara pribadi dan keluarga juga. Sejauh ini masih sangat sulit mengubah pola pikir tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, begini, betul memang untuk berkhotbah kita perlu mempersiapkan materi khotbah itu. Betul. Tetapi satu lagi adalah kita perlu mempersiapkan mental kita kan. Mental kita, internal kita harus disiapkan. Kalau tadi Anda bertanya Harlem ya, bagaimana tipsnya Pak agar bisa menyelesaikan ketika di atas panggung gitu loh. Saya kurang sreg ya kalau harus menyelesaikan masalah ketika masalah itu sudah muncul gitu loh. Bagaimana ketika ada blank itu muncul, masalah di atas panggung muncul, baru Anda menyelesaikan masalah itu. Saya berikan opsi gini, mau nggak kita selesaikan masalah sebelum masalah itu muncul, mau nggak? Itu kan jauh lebih bagus kan? Artinya apa ya? Masuk dalam tahap persiapan gitu loh. Di satu sisi Anda mempersiapkan konten materinya untuk khotbah, di sisi lain Anda mempersiapkan diri Anda, mental Anda agar blank, tidak bisa fokus, takut, cemas itu tidak muncul ketika di atas mimbar gitu loh. Jadi kan enak nantinya. Nah, kalau saya memberikan tips atau cara ketika blank itu muncul, itu kurang bijak menurut saya. Yang lebih bijak adalah bagaimana kita membereskan masalah sebelum masalah itu tuh muncul gitu loh. Karena saya sadar ini saya ada masalah Pak, saya ada merasa kurang percaya diri Pak, saya merasa kurang layak Pak. Nah ini terkait dengan yang Virginia sebutkan tadi, memang akar daripada ketidakpercayaan betul yang disebut oleh Virginia ini. Perasaan tidak layak ini yang paling dominan, betul. Saya di sebuah rumah sakit di Malang, kalau saya melakukan interview kepada calon karyawan, calon perawat, ya, pasti di akhir pertanyaan saya pasti tanyakan begini, seberapa layak dan pantas Anda menjadi perawat di rumah sakit ini menurut Anda? Pasti saya tanya itu, dengan skala 0 sampai 10. Dari jawabannya sudah kelihatan, bagaimana dia menilai diri Anda sendiri, layak nggak ya saya jadi perawat? Kalau dia jawabnya, ya saya angka 6 atau 7 Pak, saya nggak bisa terima. Saya menerima orang yang memang merasa layak sekali jadi seorang perawat. Kalau diri Anda sendiri nggak bisa menerima keberadaan Anda, bagaimana orang lain bisa menerima Anda? Betul nggak? Benar ini Virginia, perasaan layak itu penting sekali. Anda layak nggak menjadi seorang pengkhotbah yang cakep dan handal? Ceklah perasaan Anda. Sekarang ya, sekarang langsung uji coba aja. Katakan dalam hati Anda masing-masing ya, para mahasiswa, katakan dalam hati Anda, atau dengan suara muncul, suara keluar juga boleh. Katakan begini, saya adalah seorang pengkhotbah yang cakep dan handal. Ulangi lagi, saya adalah seorang pengkhotbah yang cakep dan handal. Kemudian cek perasaan Anda. Nyaman nggak perasaan Anda itu? Saya yakin ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman. Ada sensasi, alah, cakep handal kayak apa? Wong kemarin aja khotbah masih banyak yang keliru dan lain sebagainya kok. Seolah-olah ada orang kecil di pundak kiri yang ngomong begitu. Yang menilai diri Anda. Itulah diri Anda yang sesungguhnya sebenarnya. Itu artinya keterlayakan Anda sebenarnya masih kurang. Sebenarnya rasa percaya diri itu sangat erat kaitannya dengan kelayakan diri Anda itu sendiri. Dan ini berlaku umum, bukan cuma sebagai seorang pengkhotbah. Kami pun dulu juga sama, sebagai seorang hipnoterapis. Saya merasa layak jadi seorang hipnoterapis ya. Pantas nggak ya saya jadi seorang hipnoterapis? Itu menentukan. Ketika kita merasa tidak pantas dan tidak layak, ya sudah. Anda nggak akan pernah bisa jadi seorang yang cakep dan handal. Dari mana itu perasaan ketidaklayaan?
Ini betul, dari lingkungan keluarga itulah awal mula perasaan tidak layak. Ketika Anda merasa tidak layak, tidak ada penerimaan diri, konsep diri Anda, rasa berharga diri Anda itu akan hancur dan runtuh. Saya berikan agak melebar ya, bahwa ketika kita anak-anak dulu, dan saya yakin pasti Anda pernah menjalani masa anak-anak ya, anak-anak ataupun orang dewasa itu pada dasarnya mempunyai kebutuhan mental, ya, kebutuhan dasar yang paling mendasar dari mental Anda, atau kebutuhan psikis Anda, atau kebutuhan emosional Anda itu ada 5. Oke, yang pertama, perasaan dicintai. 2, perasaan dihargai dan diakui. Oke, 3, perasaan layak atau tidak. 4, penerimaan diri. 5, punya kendali diri secara penuh. Ini kalau kebutuhan ini ada salah satu saja tidak terpenuhi ketika Anda anak-anak dulu, ini akan terwujud dalam bentuk perasaan tidak percaya diri, perasaan tidak layak, dan sebagainya. Betul sekali. Anda kalau waktu anak-anak merasa dirinya nggak diterima oleh orang tua Anda, apalagi yang saya ceritakan tadi, ketika dalam kandungan sudah ada rencana untuk digugurkan oleh orang tua, berarti kan sudah tidak ada penerimaan kan? Itu akan termanifestasi dalam bentuk rasa tidak percaya diri, merasa tidak layak. Loh kan beda Pak, ini orang tua ini kan jemaat, memang beda audien, tetapi ini permasalahan kan ada di dalam diri Anda. Perasaan diri Anda sendiri yang merasa tidak layak. Mau di depan orang siapapun juga, kalau Anda sudah merasa diri tidak layak, selama nggak akan bisa tidak akan bisa merasa diterima oleh mereka. Ini kuncinya. Jadi perasaan diri tidak layak, rasa percaya diri ini adalah fondasi yang paling utama untuk menjadi siapapun diri Anda yang Anda inginkan. Siapapun diri Anda yang Anda inginkan. Ini menyangkut materi yang besok hari Jumat saya bagikan sebenarnya dengan guru di sebuah sekolah di Malang. Ini satu yang penting sekali, bagaimana konsep diri seorang anak itu penting untuk dibangun di sebuah sekolah, termasuk di tempat Anda sebagai seorang mahasiswa, meskipun tanda petik sudah agak terlambat. Kenapa? Karena konsep diri ini seperti adonan semen. Adonan semen dari molen yang besar yang di truk itu kan masih cair, masih bisa dibentuk. Tetapi ketika usianya udah 12-13 tahun, sudah menjadi cetakan yang keras, mengeras apa adanya. Jadi di usia Anda seorang mahasiswa, ini sudah tidak mudah untuk diubah lagi. Kalau masih anak-anak, masih mudah diubah. Tetapi ketika sudah dewasa begini, semakin sulit untuk diubah, karena sudah keras. Bagaimana cara merubahnya? Ya memang salah satunya dengan hipnoterapi itu yang bisa saya tawarkan, atau dengan teknik THT yang tadi saya referensikan kepada Anda semua. Kenapa? Karena dengan menetralisir emosi, sebenarnya Anda sudah mengeluarkan air di dalam selang air. Ingat, bayangkan kalau Anda habis nyiram-nyiram taman gitu ya di depan rumah ya, dengan selang yang disambungkan ke keran air, ketika Anda selesai untuk menyiram tanaman itu, Anda kan menggulung selang airnya kan? Betul? Coba Anda gulung selang air itu, sementara airnya masih ada di dalam selang. Pasti sulit. Anda harus mengeluarkan airnya dulu kan dari selang tersebut. Setelah airnya keluar, barulah selangnya dengan mudah Anda gulung. Sama persis. Kalau Anda ingin merubah diri Anda dari perasaan tidak percaya diri dari perasaan tidak percaya diri dengan menjadi perasaan percaya diri, atau perasaan tidak layak menjadi perasaan layak, Anda buang dulu emosinya. Emosi ini yang menjadi masalah. Sama persis dengan selang air tadi. Kalau airnya sudah dibuang, sudah dikeluarkan dari selang, Anda begitu mudah menggulung selang itu. Sama, diri Anda juga seperti itu. Anda buang dulu emosinya, keyakinan negatifnya Anda buang dari dalam diri Anda akan merubah diri Anda akan lebih mudah. Mau dibawa kemana? Bisa. Perilaku Anda pun juga akan berubah, seperti cetakan apa yang ingin Anda bentuk dari diri Anda sendiri. Emosi dan pemikiran-pemikiran negatif, keyakinan negatif inilah yang harus Anda buang. Dan ini saran saya harus dilakukan dalam fase persiapan, bukan pada saat ada di atas mimbar. Caranya bagaimana? Seperti yang saya referensikan.
teknik swaterapi THT itu sangat powerful dan cocok untuk membereskan dan membantu diri Anda. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, oke. Terima kasih. Harlen, apakah ada tanggapan? Sudah Pak, sudah cukup Ya. jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, masih adakah? Oh, ini Virgin, baik Pak, terima kasih. Masih ada yang mau menyampaikan tanggapan? Ini Pak Teguh, sebentar. Ini ada yang menulis di atas tadi itu, Martin Amos itu. Dia menuliskan gini, jangan dalam 10 hukum Taurat. Oh, Iya, betul. Ini terkait dengan sifat pikir bahasa sadar yang farsing tadi, Pak. Betul. Ini memang pernah jadi pergumulan saya juga. Iya, memang Alkitab tuh banyak sekali loh kata-kata jangan gitu. Contoh paling mudah ya di hukum Taurat kan, ya kan hukum yang ke-6 sampai ke-10 kan ada kata jangan semua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri gitu loh. Pertanyaan saya begini, apakah penulis Alkitab dulu waktu Perjanjian Lama ditulis abad ke-6 sebelum Masehi itu di waktu pembangunan di Babel, apakah para imam-imam yang menuliskan itu sudah mengenal tentang hukum-hukum pikiran bawah sadar? Apakah sudah mengenal tentang farsing? Ya kan belum lah. Belum. Jadi itu tidak usah dipermasalahkan bahwa loh kok ini gimana Pak? Oke, baca saja 10 hukum Taurat itu, jangan membunuh, jangan mencuri. Tetapi ketika Anda menjelaskan suatu ayat tertentu gitu ya, gunakanlah kata-kata yang positif, hindarilah kata-kata yang mengandung sifat-sifat narasi yang negatif gitu loh. Jadi akan memudahkan masuk ke pikiran bawah sadar seperti itu. Ingat, farsing itu adalah kecenderungan loh ya. Bukan selalu 100% loh, kecenderungan. Ingat tadi di presentasi saya, kecenderungan pikiran bawah sadar melakukan negasi. Bukan 100% pasti ditolak. Karena apa? Kalau dalam kondisi hipnosis pun, ketika saya melakukan terapi pada klien ya, saya kadang-kadang juga pakai kok kata-kata tidak, pakai kata-kata jangan. Tetapi dalam konteks tertentu saya bisa memastikan bahwa pemahaman si klien tetap baik seperti yang saya maksudkan. Jadi bukan 100%, kecenderungan seperti itu. Jadi kalau tadi Martin nulis begitu, sama dulu saya juga tertawa begitu. Loh, kan banyak sekali Alkitab menuliskan kata jangan, kata tidak begitu kan. Iya, karena Alkitab tuliskan juga dulu yang nulis belum tahu tentang hukum-hukum pikiran bawah sadar begitu. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Yang penting ketika Anda menjelaskan ayat tersebut, Anda gunakan hukum-hukum bawah sadar untuk menghindari kata-kata yang bersifat farsing. Itu aja. Terima kasih Pak Teguh. oke, terima kasih Pak. Ya, ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan lagi? Bapak, coba sedikit. Ardianus. Ya Bapak. Silakan langsung aja Ardianus. Terima kasih Pak Purnomo. Mungkin ini agak sedikit melebar, cuman mungkin berkaitan gitu Pak. Berhubungan dengan kepribadian gitu Pak. Tapi bukan berarti ketika saya mengatakan bahwa suatu kepribadian tertentu itu dia tuh pasnya pada pekerjaan tertentu gitu Pak. Misalnya pendeta gitu kan. Dia orangnya yang bisa tegas dan bisa memiliki empati gitu. Nah, apakah ada kaitannya gitu Pak? Kepribadian seseorang dengan kecocokannya dengan pekerjaannya gitu Pak. Misalnya kalau seorang guru gitu kan nggak cocok kalau misalnya dia bersifat kolerik gitu kan Pak. Misalnya dia tegas ya tidak gitu kan. Dia kan harus bersifat empati gitu Pak. Nah, itu aja Pak tanggapannya. Iya, kepribadian itu memang masuk dalam salah satu ya dari 10 fungsi pikiran bawah sadar kan ada namanya kepribadian kan ya. Memang kepribadian yang dipahami secara umum itu ya yang terbagi jadi 4 yang Anda sebutkan salah satunya ada koleris, ada sanguin, ada melankolis, ada plekmatis kan begitu, ya kan? Memang benar semua kepribadian itu mempunyai ciri-ciri tertentu, ya kan? Koleris dia orangnya otoriter, nggak mau mengalah. Sanguin orangnya suka guyon, suka yang lucu, suka yang fun. Terus yang melankolis dia sukanya terencana begitu kan, nggak mau sifatnya mendadak. Kemudian yang plekmatis dia terstruktur gitu loh, semuanya tertata rapi.
dan juga nggak suka adanya gesekan-gesekan ataupun perbedaan pendapat. Memang punya ciri-ciri masing-masing. Dan ketahui dulu ya, setiap manusia mempunyai 4 kepribadian itu loh ya. Semuanya punya gitu loh. Cuman ada dominan-dominan tertentu gitu loh maksudnya. Ada yang dominan koleris, ada yang dominannya sanguin. Malah biasanya dalam tes kepribadian, dominannya ada 2 sisi biasanya kan. Oh, orang ini sisi dominannya koleris dan sanguin, termasuk saya. Saya dominan sanguin dan koleris. Tapi syukur, istri saya itu dominannya melankolis pragmatis. Jadi saling melengkapi. Ini penting untuk mencari pasangan hidup nanti ya, para mahasiswa sekalian. Ingat ya, kalau Anda mencari pasangan hidup, ini serius loh, ini serius loh. Ingat, yang namanya apa itu prinsip sukses ya, prinsip sukses yang di hasil penelitiannya dari Thomas Stanley tahun 2000, itu prinsip sukses yang pertama adalah jujur, 2 disiplin, 3 itu banyak bergaul, 4 pasangan hidup itu pengaruh loh. Jadi ketika Anda nanti mencari pasangan hidup, ingat baik-baik, Anda harus tahu dominan kepribadiannya apa. Harus jangan sama persis, harus sepasang. Jadi kalau Anda kepribadiannya misalnya dominan koleris dan sanguin, carilah pasangan yang melankolis pragmatis. Kalau Anda sudah sanguin dan koleris, pasangan Anda nanti juga sanguin dan koleris, udah rumah itu kayak kapal pecah nanti. Karena nggak ada yang mau ngalah, karena semuanya otoriter, semuanya koleris begitu loh. Ingat loh, ini serius loh, bener loh. Betul, ini Anda harus tahu persis, ajak calon Anda itu nanti untuk tes kepribadian bareng-bareng. Ini ada fungsinya bibit, bobot, bebek juga. Ini penting agar Anda nggak kaget. Lah, ternyata calon saya seperti ini gitu loh. Apakah bisa dirubah? Bisa. Bisa dirubah. Karena ini pun juga terjadi dominan juga karena proses tumbuh kembang Anda kan, ketika Anda berinteraksi dengan banyak orang gitu kan. Hanya terwujudlah menjadi orang yang koleris. Tetapi memang yang dominan terwujud ini karena apa? Pola asuh ketika di keluarga. Pola asuh keluarga itu sangat menentukan banget di mana Anda dominan secara kepribadian. Oke, kalau terkait dengan seorang pengkhotbah, seorang pendeta, saya kok nggak punya rumusan, mohon maaf, saya nggak punya rumusan ya, bahwa seorang pendeta itu harus kepribadiannya harus begini. Saya rasa tidak. Semua tempat-tempatnya itu perlulah ada dalam diri seorang pendeta. Dan faktanya memang setiap orang pasti punya keempat-empatnya kan, hanya dominannya di mana itu loh. Dominan dimanapun menurut saya itu adalah kelebihan Anda. Mau Anda dominan di melankolis, pragmatis, nggak masalah. Anda pasti akan bagus dalam administrasi gereja. Anda pasti menjadi seorang perencana yang unggul. Mungkin Anda nggak menjadi seorang yang otoriter, tetapi Anda demokratis ketika memimpin sidang jemaat misalnya gitu loh. Anda bisa demokratis menerima pendapat dari banyak orang. Ya kan? Bandingkan dengan orang yang koleris, mungkin agak sulit menerima pendapat dari warga jemaat. Nah, sebenarnya semua kepribadian itu ada plus minusnya. Tinggal bagaimana Anda mewujudkannya dalam bentuk perilaku Anda. Sehingga Anda bisa tahu. Saya punya teorinya yang cukup banyak. Bagaimana berhubungan, berkomunikasi dengan orang yang kepribadiannya berbeda dengan kepribadian Anda. Anda harus bagaimana, ada semuanya. Misalnya Anda seorang yang koleris, seorang pendeta yang sifatnya koleris gitu ya. Bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dengan warga jemaat atau dengan majelis yang kepribadiannya pragmatis. Ada itu. Saya punya dokumen itu. Dan Anda bisa melakukan itu. Dengan melakukan itu, Anda punya kunci. Oh, gampang. Kalau bicara sama Bapak A itu, saya tahu Bapak A itu kepribadiannya dominannya di melankolis. Caranya begini. Pasti saya masuk. Meskipun Anda koleris gitu loh. Jadi orang itu ketika diajak komunikasi sangat nyaman, meskipun dominan kepribadiannya berbeda. Ada panduannya, ada cara-caranya, dan itu bisa Anda pelajari kok. Dong itu ilmu yang kelihatan, kok bukan yang tidak kelihatan. Mungkin itu Hadrianus yang bisa saya berikan tanggapan. Terima kasih. Ya, oke. Saya berharap memuaskan Hadrianus ya. Kalau nggak puas berarti saya bukan pemuas. Ya. Dan selanjutnya saya berharap teman-teman mahasiswa juga sudah ke 18 ini sudah mengambil teori-teori kepribadian ya.
Ya, betul. Ya, oke. Ini pukul 10.47 Pak Purnomo. Iya, sama. Ya, oke, kita mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih teman-teman sekalian, mahasiswa, dan istimewa Pak Purnomo, Kakak Asdos. Ya, sebetulnya agak sederhana kalau kita mau pakai rumusan yang disampaikan Pak Purnomo tadi itu. Ya. Kalau mau menjadi pengkhotbah yang handal, itu rumusnya kan gampang, gitu kan? Bagaimana kita mendapatkan teman-teman mahasiswa sudah memiliki kompetensi, gitu kan? Kompetensi itu sudah didapat. Mata kuliah yang mensupport terhadap homiletika sudah ada. Ini kan kompetensi akademik yang sudah diterima semuanya, ya kan? Nah, skill ya ditambah skillnya seperti apa? Ya, memang kemudian ada orang-orang yang memiliki skill yang mungkin memang sejak lahir dia sudah punya kapasitas, misalnya dengan kecakapan-kecakapan yang mendukung peran seorang pengkhotbah. Ya, tetapi juga ada pula yang skill itu didapatkan dengan banyak cara, ya. Selain dengan praktik-praktik lapangan, dengan banyak latihan dan lain sebagainya, tetapi yakinlah bahwa skill itu akan semakin terasah. Ya. Bagaimana kuncinya? Ya ketika hambatan-hambatan yang menjadi pembagi tadi itu, ya, itu kapasitasnya semakin mengecil, ya, semakin berkurang. Nah ini kan persoalannya ada di situ. Ya. Bagaimana kompetensi dan skill yang terus berkembang, ya, dan kemudian hambatan yang semakin menyusut. Nah, maka berkaitan dengan teknologi pikiran, ya, hal yang perlu diyakini, yang perlu dihayati, ya, sebagaimana kekristenan memahami itu. Ya yakinlah, ya, dalam setiap diri teman-teman mahasiswa, ketika teman-teman mahasiswa diberikan kepercayaan untuk berkhotbah, itu sedang disematkan sebuah otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Artinya teman-teman mahasiswa sudah menerima diri sebagai figur yang punya otoritatif sendiri. Bisa saja teman-teman akan dianggap sebagai pendeta meskipun belum pendeta ketika khotbah, bisa saja. Ya. Ada jemaat yang kayak pendeta ya khotbahnya misalnya. Atau bisa saja kemudian teman-teman dianggap punya wibawa yang luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau sudah punya figur pada diri, figur otoritas itu, ya maka gampang menyapa pikiran bawah sadar umat. Ya. Nah, elaborasi itu yang pendekatan hipnosis ini paling tidak memberikan stimulan, ya. Memberikan stimulan kepada setiap pengkhotbah yang telah menerima otoritas diri tadi itu kepada jemaat, sehingga kemudian jemaat melihat dengan cara yang berbeda. Apapun yang disampaikan pengkhotbah adalah bagian dari kebenaran firman Allah. Sehingga kemudian secara tidak langsung akan ada impact yang luar biasa dari khotbah itu. Ya. Oke, ini closing yang saya berikan. Ya. Terima kasih Pak Pur, teman-teman mahasiswa, terima kasih Kakak Asdos, Cindy, terima kasih Pak Simon. Pak Simon mungkin karena ada kegiatan yang harus segera dikerjakan, ya. Beliau harus mempersiapkan diri dulu. Ya. Begitu secara keseluruhan, terima kasih Pak Pur karena sudah. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, ini kali keempat menemani saya dan Pak Simon, ya, untuk menyampaikan dialektika antara hipnosisme dan berkhotbah, dan ternyata luar biasa ya ketika para pengkhotbah itu memahami frekuensi pikiran bawah sadar audiens, ya, maka niscaya para pengkhotbah itu
tidak mengalami kesulitan ya, atau mudah menyentuh pikiran-pikiran bawah sadar umat sehingga ada konektivitas ya yang terhubung antara pengkhotbah dan jemaat ya. Oke, terima kasih semuanya. Demikian Cindy, boleh mengakhiri kelas kita. Silakan. Baik Pak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Purnomo, Pak Ya. Teguh dan Pak Simon yang sudah memberikan kita pencerahan di pagi hari ini. Untuk itu, untuk menutup kelas, saya minta kesediaannya Martin Amos untuk bisa memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Kak Cindy, Pak Simon, Pak Teguh, dan Pak Purnomo, dan teman-teman sekalian. Mari kita menutup kelas kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat perkenanan Tuhan bagi kehidupan kami, khususnya pada kesempatan kali ini kami boleh diajar dan bersama-sama menelisik lebih jauh terkait dengan hipnoterapi yang dibawakan oleh Pak Purnomo. Kiranya materi yang diajarkan ini boleh bermanfaat, khususnya dalam mengembangkan kecakapan kami dalam hal berpraktik homiletika. Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan juga yang telah memberikan otoritas bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, maka kami yakin dan percaya Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan, khususnya dalam mengambil mata kuliah ini, dan kami juga akan berpraktik homiletika. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan setiap Bapak dosen, Pak Purnomo, yang telah memberikan kami ayoman terkait dengan materi-materi diskusi. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Juga kami semua yang akan melanjutkan aktivitas kami sebentar, Tuhan juga menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami taruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Amin. Amin, terima kasih Martin. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, oke, Terima kasih Pak Purnomo. Terima kasih. Waduh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku langsung lift udah dijemput itu di depan. Oh, oke, ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Purnomo. Sama-sama Pak. Nggih, sama-sama. Kami nggak akan bosan Pak Purnomo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, Pak Pur kalau mau live dulu, monggo. Ya, oke begitu ya. Saya tutup kelas kita ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, Cindy terima kasih. Makasih Pak.